Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana dan ini adalah video seri mapping forex harian ya, dimana gue akan berikan market update dan pandangan gue mengenai market di beberapa pair di forex ya, gold, EU, GU, EJ dan GJ. Nah, dan ini view-nya adalah day trading atau scalping dan kita memanfaatkan beberapa siklus dari market gitu ya. Nah, oke, sebelum kita mulai, gue bacakan sekali lagi ya rule of thumb-nya. Jadi di sini video bersifat mapping, jadi potensi dari kecenderungan harga bukan ajakan untuk membeli atau menjual satu pair forex ya. Lalu potensi trading memungkinkan jika ada teknik entry di sekitaran level yang di mapping. Biasanya kita menggunakan false break price action. Oke, lalu entry bisa digunakan di TFM 15 atau di bawahnya, jadi M5 atau M3 atau kombinasi dari keduanya. Maksimum TP bisa gunakan ATR di H4 atau lebih pendek. Jadi kalau misalkan Euro USD itu ATR H4-nya sekarang 40 pips, kita bisa pasang TP 20 hingga 40 pips ya. Dan kita trading di sesi London ya, yaitu jam 1 hingga jam 4 sore atau sesi New York yang biasanya lebih volatile. Oke, dan lebih berisiko kalau New York ya. Nah, fokusnya adalah kita mencari fake out dan dikombinasi dengan price action untuk sebagai entry-nya. Nah, nanti saya akan jelaskan juga mengenai ini juga ya. Kadang masih banyak para trader pemula yang baru terjun di forex. Oke, kita lihat forex factory dulu ya untuk melihat ada apa hari ini news gedenya. Karena hati-hati kalau ada news gede, terutama kalau kalian day trading atau scalping. Jam 1 siang GBP ya. Jadi pair GBP hati-hati. Nanti kita akan bahas juga, menurut saya bisa saja drop ya, tapi tetap saja kalau lagi ada big news seperti ini, dia bisa kena stop loss. Jadi hati-hati, kalau saya akan hindari, tapi saya akan memberikan pandangan saya mengenai GBP. Oke, jadi hari ini nggak ada yang berarti, hanya GBP doang. Nah, oke, pertama kita di gold terlebih dahulu. Di sini gue nyalakan indikator untuk range-nya Asia ya. Jadi ketika gue nyalakan, di sini ada kotak biru seperti ini. Ini adalah range dari market Asia sejak pagi ini. Oke, kita buka dulu screening sedikit untuk tren segala macamnya. Ini gue hapus dulu ya, ini gue hapus. Nah, ini daily chart, dia turun downtrend untuk si gold ya, tapi dia kemarin sempat reject di double bottomnya di sini. Jadi double bottom, jadi dia bisa naik. Oke, tapi trennya turun. Kalau di H4 dia juga ada coba-coba naik lalu turun kembali. Oke. Nah, di H1-nya itu dia ada uptrend ya. Kalau di atas EMA 50 saya lihat ada higher high seperti ini, artinya ada uptrend di H1. Nah, kalau seperti ini, tradingan saya itu bisa buy atau bisa sell, ya, semua tergantung dari konteksnya. Artinya, dan di sini saya jelaskan lagi berulang-ulang ya, kalau untuk day trading di M15, di atas EMA 50 itu premium, kita mencari setup untuk sell, ya gue cari setup untuk sell. Kalau di bawah EMA 50 itu discount, kita cari setup untuk buy. Dan sekali lagi, ini syaratnya adalah higher time frame-nya harus mendukung. Sekarang kita lihat di gold, karena higher time frame-nya mendukung untuk nge-buy atau nge-sell, dan saat ini kalau kita lihat ke M15, oke, di M15 posisinya dia di bawah dari EMA 50 ya, artinya bagi saya ini adalah discount, jadi saya mencari setup untuk buy. Dan kondisinya adalah yang saya tunggu ya, dia keluar daripada range-nya Asia di sini ya. Tadi pada saat jam 11 siang dia sempat turun dan dia nge-break sedikit support di sini. Kalau kita ganti dengan bar ya, kita ganti dengan bar, ini kan ada support nih. Nah, ini area support di sini ya. Kalau swing low ini kita ambil, dia sempat false break. Jadi dia nge-break lalu dia coba naik. Nah, kita bisa menggunakan prinsip swing high seperti ini ya. Tergantung ya, ke false break itu bisa swing high, swing low. Bisa juga pakai inside bar teknik ya, atau bisa dengan menggunakan lower time frame market structure-nya harus terjadi shift ya di M5 atau M3. Kita akan bahas ini. Nah, di gold ini kita tadi udah lihat ini range Asia, dia udah di fake out ya. Jadi dia nge-break sedikit lalu dia naik. Terus kalau misalkan kita zoom sedikit, di sini ada swing high yang juga udah ditembus ya. Ini swing high adalah bentuk candle seperti ini. Ya, 3 candle yang atasnya lebih tinggi ya. Artinya kalau harga tembus swing high dan kondisinya discount, maka itu setup yang cukup baik untuk nge-buy bagi saya ya. Dan semua dikembalikan atau dikaitkan konteksnya ke higher time frame. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada swing high-nya. Itu 17.13 di sini ya. 17.14. Nah, dia udah nge-break. Oke. Artinya apa? Ini harusnya bisa terjadi gerakan naik ke atas ya. At least
Kalau kita lihat ATR di H4 saat ini itu 80 pips, jadi at least harusnya si gold ini dia bisa naik minimal 40 pips ya dari level saat ini. Jadi kalau misalkan kita entry di sini dengan stop loss yang di bawah sini, artinya stop lossnya sekitar 20 hingga 25 pips, kita ambil TP 40 pips, risk to reward rasionya udah cukup bagus karena di atas 1 banding 1,7 kali ya. Jadi ini saya kasih contoh ya, misalkan kita buy di sini, oke, ini contoh aja. Lalu kita kasih stop loss di bawah sini dan kita pasang TP itu 40 pips. Oke. Yaitu setengah dari ATR H4, maka kita dapat risk to reward ratio 1,8 ya. Jadi cukup bagus, it's a good trade. Jadi ini saya lihat si gold ini cukup confirm untuk naik at least 40 pips ya. Nah, lalu saya juga mau kasih penjelasan sedikit ya untuk lower time frame-nya. Kalian perhatikan market structure shift yang terjadi saat terjadi false break ya. Jadi dia contoh seperti di gold, low, high, lower high, lower low, lalu dia terjadi break daripada higher high-nya di sini dan ada candle momentum, maka ya candle momentum tersebut bisa kita jadikan acuan untuk entry. Nah, kalau misalkan di M5 kita perhatikan, ini akan lebih jelas terjadi perubahan struktur harganya ya. Di sini dia turun, high, lower high, lower low, dan di sini dia nge-break daripada resistennya di sini. Di sini ada candle momentum. Jadi kalian perhatikan candle momentum tersebut, harga retrace balik ke dalam candle momentum tersebut dan seharusnya gold bisa ada ruang untuk kenaikan. Oke, nextnya saya akan di GBP Jepang Yen untuk bahas ya. Nah, GJ kita lihat dulu screening untuk multi time frame-nya. Daily-nya ini uptrend ya karena dia di atas EMA 50, H4 juga uptrend karena dia juga di atas EMA 50 dan di H1. Nah, kalau di H1 dia sempat ada lower low ya di bawah EMA 50 di sini. Artinya di sini saya berpikiran seandainya saya mau entry bisa buy bisa sell tergantung konteks. Ya, dan saat ini kalau kita lihat M15. Nah, kalau di M15 dia di atas EMA 50 karena saya bisa buy atau bisa sell, maka saya berpikiran untuk mencari setup sell ya. Syaratnya dia harus keluar daripada range Asia ya. Di sini range Asianya dia udah keluar dan di sini ada resistance ya. Ada resistance juga. Ini menjadi liquidity ya. Jadi artinya banyak sekali buy stop di atas sini sebagai stop loss atau apa. Dan ketika dia break, saya tunggu terjadi false break price action. Dan false break price action kita bisa menggunakan swing low ya, ditembus atau kita bisa gunakan misalkan inside bar. Jadi contoh di sini dia ada inside bar, lalu dia kalau inside bar dia harus tembus bawahnya dulu ya. Saya pernah bikin video juga mengenai teknik entry inside bar, saya taruh linknya di bawah di deskripsi. Nah, saat ini di M15 ya dia naik kembali dan ini potensi terjadi inside bar lagi dan seandainya low-nya ditembus 166.20 seharusnya bisa dijadikan acuan untuk entry sell untuk ngejar at least 25 pip ke bawah ya. Dan ini kan stop loss-nya bakalan pendek, hanya sekitar 15-20 pip. Atau satu kali ATR sekitar 50 pips. Nah, sayangnya si GBP ini dia ada news besar ya. Jadi saya nggak akan entry di GBP. Oke. Dua pair lagi, saya akan melihat di Euro USD dan GU ya. Nah, Euro USD. Di sini saya berpikiran untuk buy atau sell karena dari higher time frame-nya mendukung untuk keduanya, daily H4 dan H1-nya. Dan ini range daripada market Asia saat ini, atas bawahnya. Saat ini dia masih di dalam range tersebut. Sehingga kalau saya mau cari sell ya, saya akan biarkan dia naik dulu ya. Misalkan dia naik sampai atas ini. Oke, sampai atas ini, di sini ada resistance atau sampai resistance yang lebih tinggi. Saya tunggu candlestick pattern di sana untuk nyari tradingan sell-nya untuk dapetin 20 hingga 40 pips ya, scalpingan atau day tradingan. Dan seandainya ini tidak terjadi price action false break di sini, artinya bisa juga potensinya adalah dia push naik ke atas ya, dan itu saya akan tunggu level resistance berikutnya dan itu ada di level oke, mungkin harus naikin ke H1 supaya kelihatan. Ya. Nah, ini level berikutnya agak tinggi ya, agak tinggi dan mungkin di sini ada resistance. Euro USD untuk next resistance-nya seandainya level di atas ini dia nggak bertahan ya 1.0110 nggak bertahan untuk sell, tidak ada false break di sana, saya akan tunggu level yang lebih tinggi ya, kemungkinan di sini 1.0137 hingga 1.0155. Di sini kita bisa panjangin karena ini merupakan key level ya, dan di situ saya akan menunggu
price action untuk sell ya. Ini untuk sellnya, jadi harapannya kurang lebih kayak gitu ya. Oke, lalu kalau untuk nge-buy di mana? Karena ini kan kita bisa buy bisa sell ya, karena trennya ada uptrendnya juga. Dan di sini saya akan melihat support-support yang signifikan ya. Di sini pertama levelnya 1.0062 dan itu kalau terjadi maka di bawah EMA 50 menjadi diskon ya. Dan saya akan berpikiran mencari buy ya di level-level tersebut, atau kalau level ini tidak ada price action yang bagus, saya akan tunggu level bawahnya ya. Dan ini ada low yang sejajar di sini kurang lebih 1.0033 ya. Saya akan cari price action untuk entry di sini. Kita bisa menggunakan swing high ditembus, atau kita bisa menggunakan inside bar ya, atau pada intinya dia harus terjadi false break price action untuk entry. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.